Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenai manajemen persediaan. Manajemen persediaan ini atau manajemen inventory itu di uh, balance sheet atau di neraca itu ada pada bagian aset lancar ya. Jadi yang sebelumnya kita bahas tentang manajemen piutang, kemudian selanjutnya kita bahas manajemen persediaan. Kenapa persediaan ini harus dibahas? Karena harus di-manage juga karena biasanya dana yang tertanam di dalam inventory atau persediaan itu jumlahnya banyak. Dan harus diingat juga setiap yang ada di aset itu adalah penggunaan dana. Maka setiap kita menggunakan dana, itu penggunaan dananya harus tepat. Karena setiap apapun yang kita gunakan di aset, yang kita belanjakan, itu harus segera untuk memperoleh pendapatan yang kemudian menjadi laba untuk penghasilan perusahaannya. Ya, jadi berputarnya harus cepat. Oke. Nanti diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan dan menghitung nanti tentang perputaran inventorinya, kemudian menghitung EOQ, reorder point, safety stock, dan yang lainnya. Inventory di sini adalah lebih ke bagaimana berapa besar sih kita harus menyimpan inventory atau persediaan, kemudian alokasi modalnya seberapa besar, kemudian efek langsung terhadap keuntungan perusahaan. Jadi kalau sekarang ini ya, misalnya perusahaan-perusahaan ini atau jenis usaha ini ya, yang pertama itu inventory di sini hati-hati, biasanya suka tertukar dengan aset tetap. Misalnya di sini yang pertama, gambar yang pertama itu ada salon mungkin ya. Itu salon. Inventory di sini ingat persediaan. Persediaan itu berarti yang digunakan ketika kita melakukan proses produksi atau menjalankan jasa gitu. Kalau misalnya di salon berarti ini kan jasa ya. Berarti persediaannya itu bukan kursi, bukan gunting. Karena kalau kursi gunting itu maksudnya bukan di persediaan, tapi persediaannya itu berarti conditionernya, kemudian sampo-nya gitu. Nah, itu yang termasuk dalam inventory. Kemudian di notaris. Nah, notaris itu persediaannya apa? Biasanya yang digunakan notaris apa? Kertas untuk membuat perjanjian-perjanjian, materai. Nah, itu salah satunya inventory. Kemudian bank. Kalau bank berarti persediaannya apa? Biasanya apa? Buku tabungan. Nah, ketika orang nabung, kemudian yang dipakai untuk catatannya adalah di buku tabungan. Itu berarti inventory. Kemudian ada jasa rumah sakit. Nah, rumah sakit inventorinya apa? Kalau misalnya kan suntikan itu kan satu kali pakai, nah berarti inventorinya adalah suntikan itu inventory, obat-obatan adalah inventory. Itu ya, jadi bisa membedakan karena barang ini ketika di suatu perusahaan lain itu sebagai aset tetap, tapi di perusahaan yang lainnya bukan aset tetap, tapi merupakan inventory. Misalnya mobil. Mobil kalau ada di rumah sakit, misalnya ambulan ya, di rumah sakit atau mobil lah di rumah sakit itu sebagai aset tetap ya. Tapi kalau di dalam mobil itu bukan belum tentu juga jadi aset tetap. Bisa jadi mobil itu adalah sebagai inventorinya. Karena apa? Karena dia jualan mobil gitu. Jadi harus bisa membedakan ya. Oke. Nah, gimana caranya kita untuk bisa menguasai pasar? Untuk kita bisa menguasai pasar, itu berarti kita harus menguasai inventory. Karena apa? Semakin jauh inventory itu kan berarti sumber dari apa yang kita jual ya. Kalau misalnya kita jualannya sembako, berarti inventory kita misalnya beras, terigu gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita beli inventory kita dari beberapa tangan, ya dari beberapa tangan, otomatis harganya akan lebih mahal. Nah, kalau kita beli langsung di agennya, misalnya atau di petaninya langsung lah belinya gitu ya.
misalnya sumbernya itu pasti akan lebih murah. Nah, itu akan menyebabkan ke kitanya juga nanti menjualnya juga akan lebih murah, dan modalnya pun yang kita gunakan untuk mempersiapkan inventory juga akan lebih kecil dibanding kita membeli pada tangan keberapa gitu ya. Maka lebih baik kita harus menguasai inventory dan dekati sumber dari inventory itu, sumber dari bahan yang akan kita gunakan. Nah, misalnya di sini air mineral, misalnya mineral ya. Air mineral ini berarti sumbernya ada di mata air. Mata air itu ada sumbernya di gunung. Nah, berarti untuk menguasai sumber dari inventory kita, berarti kalau ada di gunung ya kita beli gunungnya, kita kuasai gunungnya. Untuk apa? Kita menguasai sumber dari inventory tersebut dari kita. Nih, misalnya semen. Nah, ini kan ada di gunung nih, beli gunungnya yang menjadi tempat untuk sumber dari semen ini. Dikuasai. Kemudian didekati juga, karena semakin jauh kita memperoleh inventory, semakin jauh kita memperoleh sumber, memperoleh bahan, maka biayanya juga semakin tinggi, dan modal yang akan kita gunakan, yang uang yang kita belanjakan untuk memperoleh inventory itu juga akan semakin besar gitu. Maka kuasai dan dekati sumbernya. Oke. Kemudian tingkat perputaran persediaan. Di sini inventory turnover-nya, net sales, nanti penjualan bersih. Jangan lupa penjualan bersih itu berarti sudah dikurangi dengan diskon dan dikurangi dengan retur. Dibagi dengan average inventory dari penjualan. Kemudian rata-rata inventory disimpannya berarti 360 hari dalam 1 tahun dibagi dengan inventory turnover. Nah, di sini contohnya nanti tinggal dihitung. Nah, seperti ini perputarannya. Average ratanya ini hampir mirip dengan piutang ya, cara menghitungnya. Jadi tidak terlalu rumit. Nah, kemudian yang selanjutnya ada economic order quantity. Kenapa kita mempelajari tentang EOQ? Sebenarnya di manajemen operasi ini juga dipelajari, tapi kalau di manajemen keuangan ini khusus lebih ke aspek keuangannya. Kalau manajemen produksi itu lebih ke produksinya ya. Ini ilmunya sudah lama. Ini ya pertama kali ditemukannya tahun 1915. Ini sudah lama sekali. Kenapa kita bukan mempelajari ilmu jadul, kita bukan mempelajari ilmu yang sudah lama, tapi kita mempelajari ilmu dasarnya. Persediaan itu awalnya adalah seperti apa. Nah, ilmu dasarnya pertama itu tahun 1915, kemudian dikembangkannya tahun 1934, karena pada kenyataannya memang EOQ ini sampai hari ini masih digunakan. Ya, masih digunakan. Jadi semua sektor usaha rata-rata memiliki EOQ, memiliki persediaan. Jarang sekali sekarang jarang banget yang tidak memiliki persediaan. Pengembangannya itu, pengurangan EOQ-nya itu dari persediaan itu dari ilmu-ilmu lain dari Jepang. Ya, nanti kita pelajari ya. Oke, ini cara menghitung EOQ-nya, economical order quantity. Jadi jumlah penyimpanan dengan biaya yang paling minimal. Jadi di sini kita tuh ingat ya, persediaan itu bagi barang-barang yang mungkin expired itu risikonya besar. Jadi kalau misalnya lagi panen nih, kita jual sembako, misalnya kita jual beras, kemudian ketika sedang panen harga beras misalnya lagi murah, kemudian kita beli banyak, kita stok beras banyak, tapi ingat perputarannya cepat atau tidak. Kalau tidak, ingat beras itu kan risikonya kalau terlalu suhunya dingin, kemudian banyak di gudangnya tidak pengamanannya tidak bagus, ada tikus dan sebagainya, kemudian lembab, suhunya itu juga akan mempengaruhi terhadap kualitas beras. Jadi persediaannya itu harus kita perhitungkan. Kita tuh biasanya habis berapa, kemudian kita stoknya berapa gitu. Jangan sampai kita simpan banyak persediaan tapi barangnya tidak cepat laku. Apalagi kalau misalnya sayuran, buah-buahan,
atau makanan-makanan ya yang memang waktu expirednya, apalagi makanan-makanan seperti itu ya, expirednya kan cepat ya, cepat basi lah misalnya. Kalau kita buah-buahan misalnya cepat busuk, jadi kalau kita stok banyak nanti gimana gitu, modal kita kan tidak bisa terjual, kemudian busuk, dan kemudian modal kita akhirnya habis oleh seperti itu. Nah, makanya harus di manage. Jadi pada jumlah inventory-nya berapa itu adalah tingkat pemesanan dengan biaya yang paling minimal. Nah, itu ya oke. Yang menghitungnya adalah, ini rumusnya mirip dengan yang digunakan di manajemen operasi. Ya, ada 2 kali R kali S. R-nya itu adalah jumlah bahan baku, S-nya itu biaya pemesanan, P-nya itu harga per unit, dan I-nya adalah biaya penyimpanan. Karena apa? Setiap kita membuat keputusan untuk menyimpan barang, maka ada biaya yang harus dikeluarkan, makanya ada biaya penyimpanan. Ini misalnya jumlah pemesanan bahan baku dalam 1 tahun adalah sebanyak 1.200, kemudian S-nya biaya pemesanan setiap kali pesan kita mengeluarkan biaya Rp15. Harga beli per unit itu harganya Rp1, dan biaya penyimpanan adalah 40%. Oke, kita hitung. Berarti 2 dikali 1.200 dikali 15 dibagi 1 dikali 0,40 dari 40% tadi ya. Maka hasilnya adalah 90.000, akar dari 90.000 adalah 300 unit. Nah, berarti menurut EOKI jumlah pemesanan kita adalah sebanyak 300. Jadi biaya paling minimal itu kalau kita sekali pesan itu sebanyak 300. Tadi kan butuhnya dalam 1 tahun itu 1.200 unit. Nah, yang paling minimal itu biayanya kalau kita sekali mesinnya 300. Benar nggak 300? Berarti kalau 300 ini setahun itu berarti 4 kali pesan ya. Karena setahun butuh 1.200. Kemudian menurut EOKI 300 berarti selama 1 tahun itu kita mesen sebanyak 4 kali. Atau sebanyak 3 bulan sekali kita pesan, 3 bulan sekali kita pesan gitu. Oke, kita buktikan benar nggak sih yang 300 unit itu adalah biayanya paling minimal. Oke, kita lihat. Ini frekuensinya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 6 kali, 10 kali, 12. Ini menentukan berapa kali ya tergantung. Ini bisa estimasi saja. Misalnya tadi kan butuhnya 1 tahun itu 1.200. Kemudian 1 kali pesan itu adalah 300, berarti 4 kali kan, mudahnya gitu. Yang penting ada yang di atas 4 kali sama di bawah 4 kali. Artinya kalau kita pesan lebih dari 4 kali berarti itu biaya tinggi. Dan kita kalau pesan di bawah 3 kali itu juga biaya tinggi. Karena menurut perhitungan EOKI kan 4 kali ya dalam 1 tahun. Oke. Kemudian berapa bulan sekali? Kalau kita pesan 1 kali dalam 1 tahun berarti 12 bulan sekali. Berarti jumlah bulan sebenarnya, jumlah bulan dalam 1 tahun dibagi sama frekuensi. Ini berarti 12 dibagi 2 berarti 6. 12 bagi 3 4, 12 bagi 4 3, 12 bagi 6 2, 10. Kemudian dan seterusnya. Selanjutnya menghitung jumlah sekali pesan. Nah, karena dalam 1 tahun 1 kali pesan misalnya ya. Jadi cara menghitungnya adalah R jumlah kebutuhan dibagi dengan tahap yang A. Tahap yang A itu adalah frekuensi. Jadi R-nya 1.200 dibagi 1 kali berarti 1.200. Kemudian 1.200 dibagi 2 kali berarti 600. 1.200 dibagi 3 kali 400 dan seterusnya. Gitu ya. Selanjutnya nilai inventory. Nilai inventory ini dari P. Tahap yang C dikali sama P. P-nya itu harga per unit. Harga per unit itu Rp1. Berarti cuma tinggal ditambahin rupiahnya aja depannya, karena kan Rp1 berarti 1.200 dikali Rp1 jadi Rp1.200. 1.200 dikali 600 dikali Rp1 berarti Rp600 gitu ya. Oke, selanjutnya nilai inventory rata-rata. Rata-rata tahap yang D dibagi 2. 1.200 dibagi 2 600, 600 dibagi 2 300 dan seterusnya. Biaya penyimpanan 40% dari rata-rata. Jadi
40% dikali tahap yang E dikali 600. 40% kali 600 240, 40% dikali 300 120 dan seterusnya. Biaya pemesanan tahap A dikali sama S. Tahap A-nya itu berarti frekuensi. Berarti kalau satu kali pesan berarti biaya pemesanan kan Rp15. Jadi kalau kita cuma satu kali pesan berarti Rp15. Kalau 2 kali pesan berarti Rp30 gitu ya. Dan terakhir, jumlah biaya seluruhnya. Tahap yang F ditambah dengan tahap yang G. Biaya penyimpanan ditambah biaya pemesanan. 240 ditambah 15, 120 tambah 30 dan seterusnya. Oke, kita lihat. Benar nggak yang 300 itu adalah biaya yang paling minimal? Nih. Di bawah 300 biayanya tinggi. Di atas 300 pun biayanya tinggi. Jadi yang baik itu adalah pemesanan sebanyak 300. Berarti satu kali pesan itu sebanyak 300 ya. 1 tahun itu 4 kali. Dan berarti selama 3 bulan sekali. Kenapa yang sebelum 300 sebelum 4 kali itu biaya tinggi? Karena biaya penyimpanannya yang tinggi. Karena kalau barang misalnya gudang kita cuma 1, kemudian space gudang kita adalah cuma 300 unit. Kemudian kita coba untuk pesan, coba aja 400, berarti kan kita nggak bisa simpan di satu gudang, berarti kita butuh gudang baru. Nah, gudang baru berarti kita misalnya harus sewa lagi. Kemudian kalau satu gudang itu butuh 1 security, misalnya berarti ada 2 gudang, nambah lagi biaya penyimpanannya gitu ya. Nah, kemudian kenapa kalau yang di setelah 300 biayanya juga tinggi? Nah, kalau ini karena apa? Biaya pemesanannya yang tinggi. Karena pemesanannya berulang-ulang. Nah, kalau berulang-ulang berarti biaya pemesanan yang tinggi gitu. Karena yang terbaik itu adalah menurut EOKI adalah pemesanan pada 4 kali pesan dalam 1 tahun dan jumlah pemesanannya adalah sebanyak 300. Nah, selanjutnya titik pemesanan kembali atau titik ulang. Nah, ini untuk menentukan stok di gudang kita itu tinggal berapa. Kemudian kita harus sudah mulai memesan kembali. Misalnya gampangnya gini. Kita punya warung. Kemudian ternyata beras kita tinggal 5 kilo nih. Karena untuk membeli itu misalnya butuh waktu ya. Butuh waktu berapa lama misalnya. Kalau misalnya kalau barangnya ada di sekitaran kita nggak terlalu jauh, misalnya mungkin butuh berapa menit atau butuh berapa jam gitu untuk beli. Tapi kalau untuk stok barang yang di luar kota, di luar negeri, itu butuh waktu dan itu harus dipesan ya. Jadi titik pemesanan kembali itu sisa barang yang ada di kita tinggal berapa. Nah, kita harus sudah mulai melakukan pemesanan kembali gitu. Di EOKI, selain memperhitungkan tentang reorder point, selanjutnya yang dihitung adalah mengenai safety stock. Safety stock ini adalah stok aman yang harus dimiliki oleh perusahaan ketika terjadi salah satunya adalah barang reject. Jadi ketika barang reject, ketika stok kita memang terbatas, itu ada safety stock yang disiapkan untuk mengantisipasi ketika barang tidak sesuai dengan standar. Kemudian selain itu, safety stock ini adalah untuk mengantisipasi adanya late time. Late time itu waktu tunggu. Jadi misalnya pengiriman barang terlambat dan sebagainya. Dan itu harus diperhitungkan di dalam perhitungan EOKI. Nah, ini ada late time. Late time ini adalah waktu tunggu. Jadi waktu tunggu itu kita mesan barangnya dari supplier kita sampai ke kita tuh berapa lama, atau berapa hari, berapa bulan, atau mungkin berapa jam, itu namanya late time, waktu tunggu ya. Kemudian ini lebih detailnya lagi, ada dari supplier, kemudian pengirimannya berapa lama, dan belum lagi kan kondisinya tidak bisa diprediksi adalah kemacetan misalnya ya. Belum lagi kalau misalnya dari luar pulau, kalau misalnya dikirimnya menggunakan kapal, itu cuacanya juga bisa tidak menentu gitu. Itu juga harus diperhitungkan. Nah, selanjutnya ini yang sistem persediaan yang memang dimiliki oleh Jepang. Dan sistem persediaan ini memang diklaim lebih baik dibanding dengan yang dimiliki oleh
Eropa ya. Jadi EOKI itu adalah miliknya adalah dunia barat gitu. Jadi kalau yang bisa mengalahkannya adalah Jepang. Ini just in time. Just in time ini sama sekali tidak ada inventory. Jadi ketika butuh barang datang. Jadi tidak ada biaya penyimpanan, tidak ada barang kemudian nanti tidak laku dan sebagainya. Kalau di EOKI kan ada kemungkinan kita stok barang kemudian barang tidak laku, kemudian ada modal yang terbuang. Tapi di just in time itu sama sekali tidak ada namanya barang yang tidak laku. Mungkin bisa dilihat seperti ini ya. Misalnya pembuatan mobil lah misalnya ya. Jadi barang yang dibuat itu sesuai dengan, kan suka inden tuh ya, kalau kita beli mobil, beli motor mungkin mobil ya rata-rata atau motor, itu biasanya yang kita pesan itu adalah inden dulu. Jadi kita pesan, kemudian ada perkiraan berapa permintaan, kemudian dibuat produknya, kemudian dikirim. Jadi tidak ada stok yang motor tidak terjual, kemudian mobil tidak terjual. Nah, itu yang mengakibatkan kenapa sistem just in time ini lebih unggul dibanding dengan sistem EOKI. Ya, seperti itu. Untuk materi just in time biasanya lebih jelasnya kalian bisa baca di buku-buku manajemen operasi atau buku di orang-orang teknik industri ya, karena kalau di sana kan lebih ke produksinya. Kalau kita jadi just in time ini lebih ke minimal cost yang digunakan gitu ya. Jadi seperti itu yang dibahas tentang manajemen persediaan. Silakan jika mudah-mudahan bermanfaat, silakan jika ada pertanyaan bisa didiskusikan. Terima kasih.